terima penelpon, ada Pak Rizal di Bali. Selamat pagi Pak Rizal. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Rizal, silakan Pak, singkat saja. Bagaimana, apakah Anda sudah menjalankan social distancing ini? Ya, saya ini udah 2 minggu ini di rumah, nggak keluar-keluar. Karena saya ini kebetulan adalah pemandu wisata. Oh, oke. Ya. Jumlah wisatawan memang drastis turun ya Pak ya di Bali Pak ya? Betul. Yang jadi pertanyaan saya ini Pak, yang jadi pertanyaan saya ini adalah kita kan biasa dapat tip itu dari wisatawan, berupa dolar. Yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau wisatawan yang memberikan duit itu mengidap COVID-19, apakah tertular buat kita? Melalui duitnya begitu Pak ya? Iya. Oh, pada saat transaksi? Walaupun misalnya duit itu ada COVID-nya, itu kira-kira apa yang kita harus lakukan terhadap duit itu? Karena kan kita nggak mungkin buang duitnya itu. Oke, ya jangan Pak, jangan dibuang juga Pak duitnya. Apa yang kita harus lakukan? Baik. Baik Pak Rizal, terima kasih. Ini pertanyaan, kita tahu ada juga seperti di Jepang waktu awal-awal itu ada yang tertular pada saat bersama dengan turis-turis pada waktu itu kan. Tapi nanti kita akan jawab. Berikutnya ada Ibu Yanti di Bekasi. Selamat pagi, Bu Yanti. Selamat pagi. Pagi Bu Yanti. Selamat pagi. Pagi, silakan Bu Yanti, singkat saja Bu. Ini tadi saya kan tertarik dengan simulasi yang beras itu ya. Nah, saya pengen tahu bagaimana kalau kita atau keluarga kita itu merasa terkena itu ya gitu. Terus kita pengen mengobati sendiri, jadi kita nggak perlu ke rumah sakit untuk memenuhi ruangan rumah sakit itu. Kita usaha sendiri gitu, apa yang harus kita minum, bagaimana pencegahannya gitu. Terus teleponnya kemana supaya kita bisa berobat sendiri, tidak tergantung dengan rumah sakit gitu. Ya gitu, makasih. Baik, terima kasih Bu Yanti. Nanti kita akan jawab. Pak Yahdi di Bali juga ini. Selamat pagi Pak Yahdi. Mahdi, maaf. Dengan Pak terputus ya dengan Pak Mahdi ya. Ini mungkin bisa langsung dijawab saja. Apakah penularan melalui barang? Itu bagaimana, Dok? Ya, terima kasih. Jadi memang transmisi itu ada yang direct, ada yang indirect, ada yang langsung dan tidak langsung. Ini berarti ceritanya yang tidak langsung gitu ya, melalui barang gitu. Kalau berdasarkan studi yang ada, memang virus ini bisa bertahan di luar tubuh manusia, di luar inangnya, itu bahkan mencapai 9 hari. Di barang begitu ya? Jadi, tapi itu juga harus droplet ya? Misalkan dia bersin ke tangan, lalu di tangan itu ada droplet, memegang uang. Betul. Itu bisa 9 hari? Right. Jadi makanya sebetulnya tidak cuma uang gitu. Handphone kita pun, atau pegangan pintu, pegangan tangga, dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisa menjadi media-media penularan. Oleh karena itu, jalan keluarnya bukan dibuang uangnya ya, bukan dibuang pintunya gitu, tetapi adalah kita cuci tangan sering-sering. Itu benar-benar harus sering-sering dan dengan cara yang benar gitu. Jadi menggunakan sabun selama dengan air mengalir juga, air bersih mengalir selama kurang lebih 20 detik. Gitu. Kalau biasanya kan kalau ada standar WHO itu memang dia jarak yang sangat aman begitu. Seingat saya kalaupun misalkan diisolir 2 minggu, WHO akan mensyaratkan sekalian 4 minggu begitu, jadi benar-benar aman. Nah kalau itu bertahan di benda selama 9 hari, itu sudah bisa dibilang 9 hari itu sudah jarak paling aman lah begitu ya. Apakah perlu uang itu, misalkan Pak Rizal itu mendisinfektan uang itu, disemprot alkohol mungkin lebih amankah atau bagaimana? Saya belum baca sih Pak sejujurnya, maksudnya rekomendasi seperti itu. Jadi memang lebih baik mungkin pisahkan ke satu kantong begitu atau satu dompet yang tidak tercampur dengan barang-barang lainnya gitu di satu tempat, itu istilahnya yang kantong kotor lah gitu. Ya, lalu yang penting cuci tangan tadi itu sih. Penting cuci tangan karena tanpa COVID ini pun duit itu memang kotor gitu. Uang itu nggak cuma ada virus COVID, ada virus macam-macam gitu. Jadi memang kita itu perilaku cuci tangan itu yang harus ditekan. Dan jangan pegang-pegang wajah gitu ya, pegang-pegang hidung gitu, karena ya kita justru dari pegang lalu kemudian virusnya bisa pindah ke kita. Jadi begitu menerima uang kalau bisa dipisahkan sekalian begitu, lalu cuci tangan langsung. Itu seharusnya sudah bisa mengamankan diri dari paparan ya. Yang kedua dari Ibu Yanti, bagaimana kalau keluarga sendiri terkena atau diperkirakan begitu ya. Ibu Yanti mungkin lebih ingin aman, kondisi demam, flu mungkin, apakah bisa merawat sendiri, tidak mau memenuhi rumah sakit? Betul. Sebetulnya tadi saya ceritakan bahwa 4 dari 5 orang yang terinfeksi COVID itu sebetulnya hanya menunjukkan gejala ringan yang tidak membutuhkan pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu yang disarankan adalah melakukan isolasi mandiri. Artinya apa? Artinya
pisahkan kamarnya. Kalau memungkinkan ada satu kamar yang dikhususkan untuk pasien yang terduga ini. Gitu. Jadi biarkan dia di kamar itu, lalu kemudian pakai masker selalu, walaupun di rumah pakai masker. Jadi maksudnya pasiennya, si pasiennya yang sakitnya ya. Kenapa? Karena kita harus pikirkan virus ini menular melalui percikan. Ketika kita ngomong, ketika bersin, batuk, itu keluar dari percikan. Oleh karena itu kita coba tangkap percikan itu dengan masker. Gitu. Jadi bukan seluruh anggota keluarga lain pakai masker. Yang sakit itu aja sebenarnya yang harus pakai masker gitu ya. Walaupun kita juga tidak tahu nih anggota keluarga lain apakah mereka sudah menjadi pembawa virus belum gitu. Walaupun mereka tidak bergejala, bisa saja mereka pembawa. Oleh karena itu memang masker itu sebagai melindungi orang lain justru, bukan melindungi diri kita sendiri. Nah, tapi tidak ke rumah sakit dan memenuhi rumah sakit tidak berarti tidak ke dokter kan? Boleh menelpon hotline 119 extension 9 itu yang diberitakan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Dan saya pikir mungkin dari daerah ke daerah mungkin protokolnya bisa jadi ada adaptasi sedikit begitu. Apakah pemeriksaannya nanti di level puskesmas kah atau di level rumah sakit, itu saya pikir akan dijawab nanti ketika telepon hotline 119. Yang penting adalah jangan ke rumah sakit atau ke puskesmas tanpa masker, jalan begitu saja lalu bertemu dengan orang-orang padahal kita tahu kita jangan kena COVID, itu malah bisa lebih bahaya, bisa menjadi super spreader ke orang-orang yang tidak tahu. Tapi catatannya mungkin buat Ibu Yanti tadi bertanya mengenai obatnya. Tetap saja percayakan kepada tim medis dan memang memeriksakan juga COVID atau tidak COVID. Kalau sakit ya diperiksa aja begitu ya. Dan sebaiknya jangan menggunakan ibuprofen. Ibuprofen itu untuk biasanya dipakai untuk menekan demam, tapi justru banyak kasus gitu ya di negara lain ketika mereka minum ibuprofen justru lebih parah gitu. Jadi lebih baik hindari ibuprofen. Ini sudah dinyatakan juga oleh WHO kalau sudah baru kemarin ya untuk menghindari ibuprofen kalau terjangkit COVID. Minum yang banyak. Minum air yang sebanyak-banyaknya. Mas Tauhid, kekhawatirannya adalah bagaimana kondisi ini akan semakin parah dan sampai mendorong ke lockdown. Kita pernah membahas juga. Penanganan harus segera cepat, pemerintah harus sangat-sangat siap menangani, begitu juga dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Karena ada yang lebih ngeri dari lockdown, yaitu lumpuh sama sekali begitu. Tapi tampaknya banyak negara tetap memilih untuk tidak lockdown. Mungkin ada pertimbangannya, Mas Tauhid, kenapa lockdown ini juga tampaknya menjadi pilihan yang sangat terakhir. Jangan sampai harus ke sana. Ya, saya kira betul. Kalau hasil studi di beberapa lembaga ya, kalau lockdown diberlakukan itu bahkan memang lumpuh, bahkan pertumbuhan ekonomi bisa sangat rendah sekali. Kalau bahkan parahnya bahkan di bawah 0%. Di bawah 0%. Di bawah 0%. Studi McKinsey kalau sudah masuk lockdown tapi masuk masa resesi. Nah, ini yang saya kira akan berbahayanya seperti itu, sehingga banyak negara tidak terlalu berani untuk mengambil lockdown secara keseluruhan di seluruh wilayahnya. Jadi dampak itu bisa kita rasakan justru bertahun-tahun lagi gara-gara pertumbuhan. Paling tidak memang akan mulai di akhir tahun ini sampai tahun depan gitu. Nah, ini yang menurut saya memang kalau lockdown diberlakukan seluruh wilayah memang dampak ekonominya cukup besar, karena memang lockdown 2 minggu saja itu masih dirasakan memang tidak terlalu efek, karena memang mobilitas dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 2 minggu. Karena itu memang kalau memang terpaksa lockdown, pemerintah, masyarakat, dunia usaha itu benar-benar harus siap begitu. Nah, ini yang menurut saya kesadaran itu penting sehingga memang keputusan itu harus diambil. Misalnya saja dari sisi yang saya tahu di ekonomi, maka memang misalnya pemerintah harus berani menyiapkan seluruh kebutuhan pasokan bahan pangan dengan harga yang terjangkau dan bisa diakses oleh nanti kelompok-kelompok masyarakat yang tidak berpenghasilan atau kelompok masyarakat miskin. Ini kan susah karena mereka kebutuhannya dari hari ke hari, dan ini yang tidak bisa diberikan. Nah, pemerintah Amerika sendiri itu memberikan cash langsung sekitar $1.000 selama fase ini, sehingga mereka tetap bisa mengakses makanan dan minuman. Dan ini yang menurut saya ketika fase itu pemerintah harus menjamin. Yang kedua adalah misalnya pemerintah harus juga menyediakan satu anggaran besar untuk sektor usaha, bahkan ada yang bunganya rendah bahkan 0%. Nah, ini yang menurut saya pemerintah kita belum siap karena dibutuhkan anggaran yang besar. Karena itu sudah fokus pasti dikucurkan untuk apa tadi? Ya, sektor-sektor usaha yang memang terdampak, pariwisata, hotel, semua termasuk perdagangan itu diberikan akses, termasuk adalah kelompok usaha menengah kecil dan mikro, karena mereka tidak punya kapasiti lagi dan tanda kutip mereka memang sekarang harus berkurang pendapatannya dan
kemungkinan akan mengalami pembayaran kredit atau pinjaman macet, dan tentu saja bank juga menghadapi risiko non performing loan-nya yang akan tinggi begitu. Nah, ini yang saya kira konsekuensi yang harus dipikul secara bersama-sama. Oke, kalau memang itu kan kalau kita bicara lockdown nasional. Betul. Gitu. Tapi kalau mungkin seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, provinsi tertentu atau kota tertentu, apakah itu akan memberikan dampak buruk yang sama jangka panjang terhadap negara ataupun terhadap daerah tersebut? Atau? Saya kira berbeda tentu saja. Ya. Perlambatan ekonomi pasti saja terjadi. Misalnya Jakarta secara ekonomi dia mengambil peran kurang lebih 17% ekonomi. Tetapi memang adalah Jakarta tidak hanya dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan dia 45% kehidupan PDB nasional itu berada di Jakarta. Kemudian dari perdagangan itu 20%. Jadi karena Jakarta merupakan ibu kota negara dan pusat bisnis, kalau di lockdown dampaknya akan lebih besar dibandingkan kalau kota-kota lain. Dan itu yang menurut saya ya memang tidak akan sampai turun katakanlah sampai negatif, tapi paling tidak dampaknya memang besar sekali. Nah, kalaupun dilakukan ya persyaratannya semua pemerintah siap, bisnis siap, dan masyarakat juga siap. Nah, ini yang misalnya saja bahwa tadi ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, akses cash kredit dan sebagainya, itu pemerintah harus siapkan dalam insentif fiskal yang sekarang mungkin itu belum dimasukkan dalam insentif fiskal yang kedua. Nah, ini yang menurut saya perlu didorong. Jadi pemerintah sebenarnya kalau Anda lihat harus sudah mulai merancang bagaimana pengucuran anggaran ataupun anggaran entah itu emergency gitu ya, yang khusus untuk menangani penanganan virus COVID maupun dampak dari COVID ini. Seharusnya kita sudah bisa melihat itu seharusnya. Betul. Termasuk yang kita belum kelihatan adalah mendorong untuk di anggaran di sektor kesehatan. Karena ini yang saya kira perlu dan besar. Misalnya saja bahwa penyediaan untuk tes secara gratis dan masif memperbesar kapasiti daripada lab-lab kita, itu perlu anggaran, termasuk mempekerjakan dan insentif untuk pekerja di sektor kesehatan itu juga penting karena mereka juga memiliki keterbatasan. Nah, ini yang insentif di sektor kesehatan juga menjadi bagian, jadi tidak bisa dikucurkan melalui dana anggaran bencana ataupun memang dikeluarkan dari anggaran lain yang pemerintah punya cadangannya, dan kurang lebih cukup banyak lah begitu. Dan situasi begini tidak ada masalah kita untuk menambah sedikit kelonggaran dari defisit anggaran kita, karena ini situasinya memasuki fase-fase yang cukup kritis. Dan bisa gawat kalau memang, maksudnya kita nggak tahu bagaimana dampaknya terutama terhadap masyarakat dan ya nyawa begitu ya masyarakat. Betul. Kalau ini tidak segera dipikirkan suatu penanganan yang khusus sekali gitu. Dok, mungkin sebagai penutup tadi kita memulai dengan Anda mencontohkan bagaimana dampaknya kalau kapasitas tenaga medis maupun rumah sakit kita ini tidak memadai, maka angka kematiannya bisa membludak begitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau dari penilaian Anda pada saat ini, mengingat angkanya dalam tanda kutip masih 200. Saya pakai tanda kutip karena kita lihat di Iran bagaimana, di Italia bagaimana. Italia kemarin melaporkan per hari itu 400 lebih meninggal. Bukan pertambahan lagi, tapi meninggalnya sudah 400 lebih, bukan pertambahan pasien 400. Apa yang harus dilakukan pemerintah pada saat ini? Terima kasih. Jadi memang tadi saya kasih analogi perang gitu ya. Kita harus tahu musuhnya ada di mana gitu. Nah, untuk tahu musuhnya ada di mana, kita harus lakukan diagnostik secara masif begitu. Jadi rapid diagnostik atau tes kesehatan seperti dilakukan Korea Selatan pada contohnya. Bisa sampai 12.000 per hari dites gitu ya. Betul. Itu betul-betul kita harus lakukan biar kita tahu musuh kita ada di mana dan kita bisa lakukan intervensi. Bagi masyarakat saya pikir karena lockdown rasanya belum menjadi opsi tadi kalau dari perbincangan kita, maka 3 hal. 1, jaga jarak. Kalau bisa 3 langkah begitu. Kalau misalnya pun kita harus keluar rumah. Yang kedua, hindari keramaian. Jadi jangan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ngumpul banyak orang. Yang ketiga yang paling penting, di rumah aja. Kalau bisa di rumah aja gitu. Itu akan sangat menolong bangsa ini. Menghambat angka pertumbuhannya. Sementara menahan laju penularan. Sementara itu ini memberi waktu bagi pemerintah untuk menambah itu ya fasilitas kesehatannya begitu ya. Betul. Dan juga memberi waktu kepada para ilmuwan untuk menemukan vaksin sehingga mudah-mudahan gitu ya dalam
18 bulan, hopefully itu bisa kemudian diberikan kepada manusia, jadi kita lebih kebal terhadap COVID-19 ini. Oke, baik Dr. Monika, terima kasih praktisi Global Health, dan juga Mas Tauhid, terima kasih dari Indef, sudah bergabung bersama kami pada pagi hari.